Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahi nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, guna melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan kajian rutin yang insyaallah kembali pada pagi ini kita membahas kitab yang membahas tentang manusia mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membacanya, kita mempelajarinya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang-orang yang kelak akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti tadi yang dibaca imam kita hari ini sudah masuk di bulan Muharram 1447 Hijriah. Tadi yang dibaca surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian perhatikan hal-hal yang terjadi di hari kemudian. Para ulama menafsirkan hari kemudian adalah hari kiamat atau hari akhirat nanti. Dan juga para ulama menafsirkan qaddamat lighad ini adalah hari kiamat sugra atau kiamat kecil, yaitu apa? Kematian. Maka alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan dengan kita istiqomah hadir di majelis ilmu ini adalah salah satu wujud kita untuk menyiapkan kematian, di mana kita kemarin sudah belajar bahwa bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau akan tidur pun sangat sudah bersiap untuk mati, sampai-sampai doa yang kita baca pun bismika Allahumma bismika wa amut wa ahya. Kalau disebutkan di kitab ini ya, ada redaksi lain bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi intinya adalah bagaimana kita berdoa dengan nama Allah kita mati dan dengan nama Allah pula kita hidup. Ini adalah pesan dari Rasulullah SAW bahwa tidur sebenarnya adalah bersiap menghadapi kematian. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan kembali memasukkan roh ke dalam jasad kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengembalikan roh ke jasad kita, untuk bisa melaksanakan tugas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh kembali. Mudah-mudahan ini menjadi dasar Allah, menjadi wasilah kita untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal guna menyiapkan kita menghadapi kematian. Dan mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah untuk bisa memakmurkan masjid kita, hadir di sholat berjamaah maupun juga di kajian-kajian di majelis-majelis ilmu. Karena yang saya baca di menurut Muhammadiyah online, salah satu webnya Muhammadiyah, survei di Indonesia itu dari 100% orang Indonesia, sekitar 7,7% yang sudah istiqomah sholat berjamaah. Yang sering sholat berjamaah dan yang istiqomah selalu sholat berjamaah adalah hanya 2%.
Kalau kita rata-rata di sini mungkin satu shop sini ada 18 atau mungkin 20-an jamaah ya. Satu setengah shop mungkin sekitar 30. Ini sebenarnya miniatur kecil juga untuk bangsa Indonesia, bahwa kurang lebih kalau warga PGP ini mungkin ada 300-an mungkin ya yang laki-laki, karena yang laki-laki yang wajib, ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau 30 berarti kurang lebih segitu. Memang di Indonesia ini baru sekitar segitu, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita hidayah untuk bisa masuk ke golongan itu, dan mudah-mudahan ini bisa kita tularkan ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita, untuk bisa lebih banyak lagi momen hijrah, momen hijriah, tahun baru hijriah, kita jadikan momen untuk kita bisa memperbaiki lagi salat kita, memperbanyak lagi salat-salat berjamaah kita, baik di rumah maupun di tempat kita, di kantor kita tularkan kepada teman-teman kantor kita untuk sama-sama kita bisa sholat berjamaah di masjid, karena dengan kita memperbaiki sholat kita, maka sesungguhnya pada hakikatnya kita sedang memperbaiki kehidupan kita. Baik jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Dengan sebelumnya kita membaca Suratul Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama, baik dari kecil, dari ketika kita TPQ maupun sampai kita dewasa seperti ini. Wabil khusus kepada guru kami Al-Habib Muhammad Amir Azbatkan yang telah memberikan daurah kitab ini, dan juga kepada guru-guru beliau. Wabil khusus juga kita kirimkan untuk pengarang kitab ini Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam kita membaca mempelajari kitab ini. Ala hadihinnya wa liqadatin sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatid duha. An Mu'adah qalat, dari Mu'adah beliau berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat, beliau berkata, na'am, iya, arba'a raka'atin, 4 rakaat, wa yazidu masyaallahu azza wa jalla, dan beliau menambahkan sekehendak beliau. Ini di riwayat pertama, di hadis pertama, bahwa Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat dan juga sering menambah sekehendak beliau. Jadi ini minimal, walaupun ada yang menyebutkan 2 rakaat juga bisa, tapi Rasulullah SAW minimal mengajarkan 4 rakaat. Kemudian hadis yang kedua, an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat. Ini disebutkan di riwayat di hadis kedua dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhanya 4 rakaat. Tadi yang pertama 6 rakaat, yang pertama 4, yang kedua 6 rakaat. Kemudian hadis yang ketiga, an Abdurrahman ibni Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla, qala, beliau berkata, ma akhbarani ahadun annahu ra'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa Ummu Hani. Tidak seorang pun yang memberitahu saya bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali Ummu Hani. Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, entah kakaknya atau adiknya. Ini Ummu Hani adalah saudaranya
Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya dia menceritakan bahwa Nabi SAW masuk ke rumahnya pada Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Lalu beliau sholat 8 rakaat. Ini sholat beliau adalah 8 rakaat di riwayat ini, di hadis ini. Saya sama sekali tidak pernah melihat beliau melakukan sholat duha yang lebih ringan, salat yang lebih ringan dari salat itu. Hanya saja beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi kalau salat duha yang dilakukan Rasulullah itu adalah salatnya ringan, salatnya menggunakan membaca surat yang pendek-pendek. Beda dengan ketika beliau salat tahajud yang kita sudah pelajari bersama, kita sudah mengetahui bersama bahwa salat beliau sampai bengkak-bengkak, sampai kakinya bengkak dan lama sekali, sampai disebutkan dari riwayat sampai surat Al-An'am kalau tidak salah, Masya Allah, dari Al-Baqarah sampai Al-An'am. Tapi kalau ketika salat duha yang dilakukan beliau adalah salatnya ringan, salatnya tidak panjang. Baik, selanjutnya hadis keempat mengenai salat duha. An Abdullah ibni Syaqiq qala, dari Abdullah bin Syaqiq beliau berkata, qultu li Aisyah akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat la illa yaji'u min maghibi. Beliau berkata adalah Nabi mengerjakan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak melakukannya, dan beliau juga meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW mengerjakan salat duha? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika beliau kembali dari perjalanan. Dan ini maksudnya adalah ketika beliau safar, perjalanan jauh, maka beliau melaksanakan salat duha dulu ke masjid sebelum beliau pulang. Maka ini sunnah juga kita mengerjakan salat ketika kita dari perjalanan jauh. Mungkin kita dari pulang kampung atau dari mana, dari perjalanan jauh, kita ke masjid dulu. Yang kita tuju adalah masjid dulu, baru ke rumah. Kita sholat dulu di masjid, baru kita pulang ke rumah. Seperti halnya kita juga hendak akan bepergian, maka kita disunahkan untuk sholat safar, sholat sunnah safar. Nah ini kalau kita pulang ke rumah, sholat sunnah safar adalah sholat 2 rakaat yang tujuannya adalah meminta keselamatan dalam perjalanan kita, kemudahan dalam perjalanan kita. Begitu juga ketika pulang, maka disunahkan untuk kita melaksanakan sholat di masjid. Kalau ini disebutkan sholat duha, tapi tidak mengapa juga sholat 2 rakaat. Namanya saya agak lupa nama sholatnya, tapi sholat 2 rakaat setelah perjalanan jauh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu hadis selanjutnya, hadis kelima. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Artinya apa? Abi Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah SAW terus melaksanakan sholat duha. Hampir setiap hari beliau melakukan sholat duha dan beliau juga meninggalkan sholat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Artinya apa? Beliau juga pernah melihat Nabi SAW tidak sholat duha sampai beberapa waktu. Jadi seketika beliau melihat Rasulullah selalu sholat duha tiap harinya, tapi di waktu lain beliau juga melihat Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat duha. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ini tidak wajib, bahwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa takut Rasulullah SAW memberatkan umatnya, dikira sholat duha ini adalah sholat yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi untuk kita sama-sama istiqomah melaksanakannya, kita
sangat baik, sangat dianjurkan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi untuk menganggapnya sampai seperti wajib, kita seperti berdosa atau bagaimana ketika kita tidak meninggalkannya, ketika tidak mengerjakannya, maka ini juga tidak sampai tarafnya wajib. Ini adalah sunnah saja. Tapi untuk kita kembali kita mengistiqomahkannya, ini adalah sangat baik, menurut adalah sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, aduh maaf saya agak batuk, masih belum sembuh dari batuk ini. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW suka sholat 4 rakaat sebelum zuhur sampai matahari tergelincir. Ini artinya Nabi SAW sholat duha. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat duha 4 rakaat sampai sebelum matahari tergelincir, artinya sebelum waktu sholat zuhur. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda suka sholat 4 rakaat ini saat matahari tergelincir? Beliau bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat matahari tergelincir. Ini maksudnya tadi, wahai Rasulullah, Anda suka sholat 4 rakaat ini saat matahari tergelincir. Artinya yang kita bahas kemarin juga sudah kita bahas, sholat qabliyah zuhurnya Rasulullah SAW adalah 4 rakaat. Beliau bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat matahari tergelincir. Jadi sebelum dikumandangkan iqamah, setelah azan sebelum iqamah adalah saat bahwa pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat sangat mulia, sangat baik untuk kita berdoa karena itu lebih dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika setelah azan zuhur sampai iqamah, ini adalah saat yang baik kita berdoa. Kita kenal banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk berdoa, salah satunya ini. Dan juga ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah, ini juga sangat baik untuk kita berdoa. Maka jangan dilupakan saat-saat terbaik untuk kita berdoa. Salah satunya yang disebutkan di hadis ini adalah ketika sebelum iqamah dikumandangkan, antara azan dan iqamah adalah saat yang paling baik untuk kita berdoa. Karena itu aku ingin pada saat itu kebaikanku naik ke sana. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bacaan pada setiap rakaatnya? Artinya apakah membaca surat pendek di salat qabliyah zuhur ini yang 4 rakaat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya, apakah ada salam pemisah? Rasulullah menjawab, tidak. Ini menyebutkan bahwa di hadis ini salat qabliyah zuhur adalah yang afdal 4 rakaat. Bukan yang afdal, disebutkan di sini adalah salat Rasulullah SAW qabliyah 4 rakaat, tapi tidak dipisah dengan salam. Jadi 4 rakaat langsung, 4 rakaat tidak dipisah dengan salam, langsung 4 rakaat. Dan ini kembali, ini bukan, kalau nanti ada yang bertanya, mungkin jamaah lain yang masih belum tahu, masih belum belajar, ini dia sholat apa nih? Sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Jangan-jangan dia udah zuhur duluan. Ini tidak, ini adalah ada hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat qabliyah 4 rakaat langsung. Tapi juga ulama juga menyebutkan lebih afdal dipisah dengan salam, artinya 2 rakaat. Karena apa? Karena lebih banyak rukun-rukun yang kita kerjakan, amaliyah yang kita kerjakan lebih banyak, yaitu tahiyatnya lebih jadi 2. Dan juga ada di hadis lain bahwa sholat sunnah itu 2 rakaat. Jadi mengambil dari dalil yang lain, ulama juga menyebutkan bahwa yang afdal adalah 2 rakaat. Tapi ketika kita akan mengamalkan ini 4 rakaat langsung, ini juga ada dalilnya. Dan juga ketika misalnya waktu iqamah itu tinggal sedikit, misal tinggal 3 menit atau 4 menit, yang itu
lebih memungkinkan kita untuk sholat 4 rakaat langsung, maka kita mengambil sholat qabliyah 4 rakaat. Ini mungkin yang masih kita jarang ketahui bersama, dan mudah-mudahan ini yang kita bisa amalkan bersama. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari Abdullah bin As-Sa'ib bahwa Rasulullah SAW salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir ke arah barat sebelum salat duhur, dan beliau bersabda, sungguh waktu tersebut adalah waktu ketika pintu-pintu langit dibuka, maka aku sangat senang apabila pada waktu tersebut amal solehku naik. Ini hadisnya serupa dengan hadis sebelumnya, bahwa waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu yang baik untuk kita melaksanakan salat dan juga untuk kita berdoa. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa banyak berdoa, dan mudah-mudahan doa-doa kita insyaallah akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, hadis terakhir mengenai salat duha dari Asim bin Damrah dari Ali, bahwasanya Rasulullah SAW biasa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ali juga menyebutkan bahwa beliau mengerjakan salat tersebut ketika matahari tergelincir. Artinya tadi sebelum zuhur adalah salat duha. Salat duhanya Nabi adalah 4 rakaat dan memanjangkan salatnya. Ini adalah dikatakan dari Ali bahwa Rasulullah SAW memanjangkan sholat zuhurnya, maksudnya di sini sholat zuhur yang afdol adalah sebagai kalau Nabi itu mengerjakan kurang lebih seukuran 30 ayat. Jadi setiap rakaatnya. Jadi kalau Nabi itu kurang lebih ukurannya surat Al-Mulk atau surat Ad-Dukhan atau surat As-Sajdah, kurang lebih seperti itu. Maka Nabi melaksanakan sholat duhur. Tapi kalau di sini insya Allah kalau Pak Bandi nanti Ustaz Bandi jadi imam, kemudian sholat duhurnya 1 rakaatnya 30 ayat, insya Allah makin berkurang jamaahnya. Karena ya kita maklum ya, kalau kita kan bekerja dan lain sebagainya, kalau terlalu panjang nanti maksudnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi nanti juga akan memberatkan jamaahnya. Ada jamaah yang banyak keperluan, banyak yang lain sebagainya, maka afdolnya juga adalah seukuran, insya Allah kita juga sudah afdol seukuran surat-surat pendek, surat Ad-Duha sampai ke bawah, atau juga mungkin surat-surat yang lebih pendek lagi, karena mengingat keperluan kita, apalagi kalau di kantor dan sebagainya. Kalau kita mau mengamalkan ini, insya Allah bubar jamaahnya. Jadi seukuran 30 ayat kalau Rasulullah SAW. Baik, ini hadis terakhir tentang sholat duha. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bab sholat tatawwu di rumah atau sholat sunnah, sholat Rasulullah di rumah. Dari Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, dari pamannya Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat di rumah dan sholat di masjid. Beliau bersabda, sungguh engkau melihat sendiri alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh aku lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid. Ini ada komanya. Beliau lebih suka sholat di rumah daripada di masjid. Ini yang dilakukan. Yang dimaksudkan adalah sholat sunnahnya Rasulullah SAW. Kita sudah pelajari bersama bahwa afdalnya sebenarnya sholat qabliyah atau sholat tadi sebelum subuh, sholat fajar adalah afdalnya di rumah. Rasulullah disebutkan bahwa sini saking rumah Rasulullah sangat dekat dengan masjid, tapi beliau lebih suka untuk sholat sunnahnya di rumah. Kecuali sholat itu sholat fardu. Nah ini adalah yang disebutkan di hadis ini adalah sholat sunnah yang Rasulullah lebih suka beliau di rumah, kecuali sholat fardu. Sholat fardu Rasulullah SAW adalah di masjid. Maka kalau ada di sinetron ya, tapi mungkin ini sinetron juga kita sudah jarang lihat. Kayaknya kalau orang suaminya setelah hijrah atau suaminya sudah taubat, kemudian dia sholat berjamaah sama istrinya di rumah.
Nah ini sebenarnya kurang tepat. Kelihatannya sudah benar banget ya. Kalau sudah soleh, sudah hijrah, sudah tobat. Tapi ini adalah salah. Yang dimaksudkan Rasulullah adalah sholat sunnahnya. Tapi kalau untuk sholat wajibnya, ini adalah untuk laki-laki adalah di masjid berjamaah. Ini adalah ada yang mengatakan wajib sampai-sampai disebutkan bahwa Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang yang laki-lakinya, suami-suaminya tidak sholat berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan ini kita bisa menjadi motivasi kita, bukan diambil ya Rasulullah kok apa ekstrim banget atau apa yang lain sebagainya, sampai-sampai ingin membakar rumah para sahabat yang tidak mau sholat ke masjid. Ini adalah kita jadikan semangat untuk betapa utamanya para laki-laki, khususnya kita bapak-bapak, dan juga kita insyaallah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa anak laki-laki kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan alhamdulillah bapak-bapak yang ada di sini sudah istiqomah untuk bisa sholat di masjid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid sepanjang waktu dari subuh sampai isya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis terakhir tentang salat duhanya Rasulullah SAW. Kemudian bab selanjutnya adalah bab tentang puasa Rasulullah SAW. Babu majafi somi Rasulullah SAW. Bab tentang puasanya Rasulullah SAW. 55 ini sudah 55 ya, insyaallah. 55 masih ada waktu. Bab tentang puasa Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Syakik, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah SAW. Beliau menjawab, Rasulullah SAW biasa berpuasa hingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu berpuasa. Ini dari Aisyah mengatakan bahwa seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa, dan beliau berbuka hingga kami katakan sungguh beliau seakan-akan selalu berbuka atau tidak berpuasa. Nah ini mirip-mirip dengan salat duha tadi. Kalau salat duha tadi Ali karramallahu wajhahu beliau mengatakan beliau melihat Rasulullah SAW suatu saat sholat duha terus, tapi juga di lain waktu beliau tidak sholat duha. Nah ini pun juga yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau melihat seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa terus, tapi juga di lain waktu beliau tidak berpuasa, dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah, kecuali di bulan Ramadan. Nah ini disebutkan di sini tidak pernah sholat. Please provide the full context or sentence you're referring to. I need more. Beliau disebutkan di sini bahwa tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan ini yang kita sudah nah tapi di riwayat lain nanti di bulan Sa'ban beliau juga pernah 1 bulan full beliau berpuasa. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik bahwasanya ia pernah bertanya tentang puasanya Nabi SAW. Maka Anas bin Malik menjawab, beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Ini artinya beliau selalu berpuasa sunnah, dan beliau pernah berbuka atau tidak berpuasa hingga kami menduga beliau tidak pernah berpuasa sehari pun. Ini di lain waktu beliau tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa. Dan seandainya engkau ingin melihat pada malam hari beliau sholat, niscaya engkau akan melihat beliau sedang sholat. Beliau juga saat engkau ingin melihat beliau tidur, pasti engkau akan melihat beliau sedang tidur. Artinya ini Rasulullah takut membebani umatnya. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan amalan, baik itu di malam hari maupun puasa beliau, tapi di hari yang lain beliau pun tidak melaksanakannya. Ini hadis kedua. Kemudian hadis ketiga dari Abu Bishr, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Anas. Beliau berkata, Nabi SAW biasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka.
dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa, dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Ini hadisnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis selanjutnya dari Ummu Salamah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, ini adalah disebutkan 2 bulan berturut-turut. Ini hadisnya bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau di sini disebutkan 2 bulan berturut-turut, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mungkin ini yang dijadikan dalil juga koleganya kawannya Ustaz Raswan dan Ustaz Farhan, bahwa Masya Allah beliau puasa full sepanjang tahun kecuali puasa di hari-hari yang dilarang. Ini mungkin yang jadi dalil beliau. Kata beliau, menurut Ustaz Farhan, Ustaz Rahman, kalau tidak puasa itu malah ganjil, malah tidak enak, kata Masya Allah. Kalau saya, astagfirullahaladzim, mengambil yang riwayat yang kedua tadi, yang ketika seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa sepanjang tahun. Ini astagfirullahaladzim. Tapi minimal ketika kita ingin melaksanakan puasa, minimal seperti kemarin yang kita juga tidak lama kita kerjakan adalah puasa Asyura. Minimal di puasa-puasa yang utama seperti itu, kalau kita belum bisa istiqomah puasa Senin Kamis atau bahkan puasa 1 bulan full, maka kita ambil puasa yang utama, puasa-puasa yang tidak banyak jumlahnya, seperti itu. Baik, hadis selanjutnya ini singkat-singkat saja, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Sedikit lagi dari Ummu Salamah, ini sudah, maaf, dari Aisyah, dari Abu Salamah bercerita kepada kami dari Aisyah, beliau berkata, aku belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa dalam 1 bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Namun beliau juga pernah berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Ini disebutkan adalah Rasulullah pernah juga 1 bulan penuh, pernah juga di bulan Sya'ban beberapa hari saja. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW berpuasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan. Dan jarang sekali beliau berbuka pada hari Jumat. Nah, ini disebutkan di sini adalah di awal bulan atau puasa putih disebutkannya. Bukan puasa mutih, tapi puasa putih. Puasa putih itu adalah 3 hari di awal bulan. Kalau kita kenal adalah puasa mutih. Puasanya hanya makan nasi saja, nasi putih saja. Ini kalau orang-orang Jawa biasanya ya. Nah, ini adalah sebenarnya kalau di dalil adalah kurang tepat, kurang pas, tapi wallahu alam mereka ini mendapatkan amalan dalil dari mana, Allah alam. Tapi yang dimaksudkan adalah kalau di hadis ini adalah puasa putih, yaitu puasa 3 hari di awal bulan. Dan jarang sekali beliau berbuka pada hari Jumat. Artinya apa? Beliau juga jarang sekali tidak puasa di hari Jumat. Afdolnya kalau di hari Jumat itu, kalau Rasulullah SAW sudah berpuasa. Tapi di riwayat lain juga disebutkan bahwa makruh untuk puasa di hari Jumat saja. Ini artinya bahwa dari hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu puasa Senin dan Kamis, dilanjutkan Jumatnya juga beliau berpuasa. Jadi di riwayat lain adalah makruh ketika kita pengen amalin sunnah ini, tapi juga kita harus lihat di dalil yang lain bahwa dimakruhkan kita untuk hanya berpuasa di hari Jumat saja. Selanjutnya dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW bersungguh-sungguh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini yang jadi dalil puasa hari Senin dan Kamis. Yang selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang jika amalku ditampakkan pada saat aku sedang berpuasa. Ini artinya di hari Senin dan Kamis para malaikat laporan kepada Allah, walaupun tidak bisa diartikan mentah-mentah ya. Allah itu maha tahu
tapi kenapa harus malaikat itu lapor? Ya karena itu sudah memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai tugasnya malaikat. Malaikat pencatat amal baik, maka beliau para malaikat ini lapor kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis. Maka ketika hari dan Kamis itulah beliau senang jika amalku ditampakkan ketika beliau sedang berpuasa. Ini adalah dalil di mana kita disunahkan untuk puasa hari Senin dan Kamis. Selanjutnya hadis, masih banyak ternyata. Kita lanjutkan. Satu lagi hadisnya dari Aisyah, beliau berkata Nabi SAW berpuasa dalam suatu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Ini di hadis yang lain adalah Sabtu, Ahad dan Senin 3 hari. Dan dalam bulan yang lain beliau berpuasa hari Senin, Rabu dan Kamis. Ini maksudnya adalah tidak ada patokan, tidak khusus di hari-hari apa. Tapi Aisyah radhiyallahu anha juga pernah melihat Rasulullah SAW puasa hari Sabtu, Ahad dan Senin, juga Selasa, Rabu dan Kamis. Ini bahwa Rasulullah berpuasa adalah tidak ada hari-hari tertentu, sekehendak beliau, tidak ada waktu-waktu tertentu yang beliau khususkan, kecuali tadi di hari Senin dan Kamis. Ini ternyata masih banyak, tapi ini udah jam 6 lebih. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk sama-sama kita belajar sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk sama-sama, wabil khusus saya pribadi, untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan ini yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah dan Rasulnya Nabi SAW pun semakin cinta kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiqul hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.